Halo Sobat Prokom yang profesional dan kompeten. Selamat datang kembali di JFA Channel, saluran YouTube nomor 1 Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Saya Novi Cahyo Prabowo. Pada video kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi Sobat Prokom sekalian, terutama bagi para auditor internal di pemerintah daerah. Di video ini, saya akan membagikan kepada Sobat Prokom sekalian langkah demi langkah cara melakukan audit kinerja perangkat daerah menggunakan alat yang sudah saya kembangkan sendiri. Ini bukan hanya sekedar teori, ini adalah panduan praktis yang akan membantu Anda memahami dan menerapkan audit kinerja dengan cara yang sederhana dan efektif. Sebelum kita masuk sesi utama, saya ingin mengingatkan Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke inti dari tutorial ini. Siap? Ayo kita mulai. Ya, ini adalah tampilan sheet Excel audit kinerja perangkat daerah. Pada sheet beranda, Sobat Prokom dapat melihat bahwa audit kinerja yang akan kita lakukan adalah audit kinerja di perangkat daerah dengan sasaran audit pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada bidang urusan pendidikan. Lalu, fokus audit kita adalah pada program pengelolaan pendidikan. Di sini kita mencatat bahwa urusan yang diaudit adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan bidang urusannya adalah urusan pemerintahan bidang pendidikan. Ini memberikan konteks yang jelas tentang ruang lingkup audit kita. Di bagian program, kita mencantumkan program pengelolaan pendidikan. Ini adalah inti dari audit kita yang berfokus pada pengelolaan pendidikan di daerah. Terakhir, kita lihat kolom fungsi dan subfungsi. Di sini kita mencatat bahwa fungsi yang diaudit adalah pendidikan dan subfungsinya adalah pendidikan menengah. Ini menunjukkan bahwa kita fokus pada pendidikan menengah dalam audit ini. Baik, sebelum masuk ke tutorial tools ini, saya ingin menyampaikan hal penting untuk dipahami. Perlu Sobat Prokom ketahui bahwa pendekatan audit yang saya gunakan dalam tools ini saya coba selaraskan dengan peraturan-peraturan yang ada yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Salah satu peraturan yang perlu kita pegang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam lampiran undang-undang tersebut sudah diatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Dalam tabel matriks pembagian urusan pemerintahan telah dibagi bidang urusan, sub-urusan, dan kewenangan masing-masing. Seluruh tabel matriks ini sudah saya masukkan menjadi basis data dalam tool Excel ini. Jadi Sobat Prokom sekalian tidak perlu susah payah lagi mengcopy paste dari dokumen PDF undang-undang ini. Anda tinggal memilihnya pada sheet rincian audit. Enak kan? Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, saya juga menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.5/3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan sebelumnya. Mengapa saya menggunakan peraturan ini? Karena menurut saya mekanisme pengawasan daerah itu harus diselaraskan dengan mekanisme perencanaan dan keuangan daerah. Jika Sobat Prokom melihat bagian lampirannya, di sana sudah diatur klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerahnya, baik itu di level provinsi maupun kabupaten kota. Artinya, seluruh nama urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang harus dilaksanakan oleh daerah sudah diberikan pakemnya. Default sistemnya sudah diberikan nih melalui peraturan ini. Sehingga daerah itu tidak mungkin lagi untuk membuat nomenklatur baru
yang berbeda dari apa yang telah digariskan ini dalam peraturan ini. Jadi inovasi sudah tidak bisa dilakukan dalam konteks ini. Bahkan sasaran kinerja subkegiatan beserta indikator dan satuannya pun itu sudah ditetapkan dalam peraturan ini. Jika perangkat daerah ingin berinovasi, maka mereka hanya bisa berinovasi dalam batasan koridor-koridor dari peraturan ini. Demikian pula pada aspek keuangan. Nama akun, kelompok akun, jenis belanja, objek belanja, rincian objek, hingga subrincian objek belanja sudah ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan di sini, khususnya kaitannya dengan pengawasan yang akan kita lakukan? Artinya, pengawasan kita juga harus berada dalam track peraturan-peraturan ini. Nah, berdasarkan hal ini, saya kemudian mengembangkan tool aplikasi Excel audit kinerja perangkat daerah ini berdasarkan koridor-koridor peraturan tersebut. Nah, menarik kan? Untuk lebih jelasnya, mari kita uraikan satu persatu. Sobat Prokom harus memahami dasar atau pijakan peraturan yang saya pakai dalam mengembangkan tool Excel ini. Oh ya, video ini nanti akan saya buatkan berseri untuk memastikan Sobat Prokom dapat memahami setiap aspek audit kinerja. Saya akan membuat video ini satu persatu berdasarkan masing-masing urusan, bidang urusan, program, fungsi, dan subfungsinya. Jadi nantinya akan ada playlist yang berisi berbagai topik seperti bagaimana cara melakukan audit kinerja pada program pengelolaan pendidikan, atau audit kinerja pada program pengembangan kurikulum, dan seterusnya. Setiap program akan saya berikan tutorial lengkap tentang bagaimana cara mengaudit kinerja program tersebut dengan efektif. Tujuan dari seri video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis bagi Sobat Prokom, sehingga Sobat Prokom sekalian dapat menerapkan ilmu yang didapat dari video ini dalam pekerjaan sehari-hari. Jangan lewatkan setiap episode yang akan datang. Pastikan Sobat Prokom subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting dari kami. Akhir kata, jaya terus auditor internal pemerintah Indonesia. Salam Prokom.